Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di pembelajaran daring bersama Bu Suli Mar'atus Sholihah. Sebelumnya, tolong videonya disimak secara full ya, dipahami. Kalau semisal ada yang nggak ngerti boleh tanya ibu. Jadi, eee, dipelajari baik-baik biar kalian mengerti apa yang mau ibu sampaikan. Ya, biar nanti Ibu kalau misalnya kita udah PTM nggak harus balik lagi menjelaskan kembali yang sudah diajarkan, ya. Oke, aplikasi turunan, di sini ada 3 subbab, kita mau bahas yang nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini dia nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum dari kurva parabola, ya. Kurva itu adalah, grafik dari persamaan kuadrat, ya, grafik dari fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat yang kita tahu itu adalah f(x) sama dengan, ini dia bentuk umumnya, ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c adalah bilangan real. A ini koefisien x kuadrat, b koefisien x, dan c-nya sebagai konstanta. Nah, kurva fungsi kuadrat itu berbentuk parabola katanya, ya, kurva grafik gitu ya. Kurva fungsi kuadrat berbentuk parabola. Yang katanya ketentuannya, jika A-nya kurang dari 0, A itu siapa? Koefisien X kuadrat. Kalau dia kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Ya. Jadi kurvanya nanti begini nih, terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Nah, gitu. Jadi grafik dari fungsi kuadrat ini bentuknya begini. Ya, kurva. Terbuka ke bawah dan punya nilai maksimum. Ini dia, nilai maksimum. Kok bisa sih Bu kayak gitu? Ya, ini kan ceritanya dalam kuadrat kartesius nih. Sumbu X, sumbu Y. Kalau ke bawah sini dia makin negatif, ya kan? Makin kecil, kalau ke atas makin besar. Karena kurvanya terbuka ke bawah, berarti kan di sini terus nih panjang nih. Ada di sini nih paling atas ini namanya nilai maksimum, yang paling tinggi. Nilai paling tinggi dari si kurva tersebut. Itu makanya disebutnya nilai maksimum. Gitu, ya. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, maka dia punya nilai maksimum dan nggak punya nilai minimum. Gitu. Kebalikannya, kalau misalnya A-nya lebih besar dari 0, berarti kurva parabolanya terbuka ke atas. Nah, berarti begini nanti. Tuh, kurvanya begini. Dan memiliki nilai minimum. Kurvanya terbuka ke atas, ini panjang ke sana terus, yang ini, ya, dan punya nilai minimum. Karena nilai yang paling bawah gitu. Ini dia di sini nilai minimum punyanya. Gitu. Ya. Ingat-ingat kalau Ibu dulu ngafalinnya gini, kalau A kurang dari 0, A kurang dari 0, namanya kurang dari 0 berarti negatif. Kalau negatif berarti min. Min itu berarti ada huruf N, berarti kurvanya berbentuk N. Kalau A-nya lebih dari 0 berarti positif, plus. Plus ada huruf U berarti kurvanya terbuka ke atas, huruf U gitu. Kalau min huruf N, kalau plus huruf U. Nah, Ibu dulu mikirnya gitu. Itu gambar kurvanya dulu ya. Nah, sekarang cara mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya gimana, Bu? Nah, ada ketentuannya. Ketentuannya dengan menggunakan turunan pertama. Jadi pertama kita harus cari dulu turunan pertamanya itu dibuat jadi sama dengan 0. Kenapa? Untuk menentukan nilai X pembuat nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Jadi kita mencari X-nya berapa buat ketahuan maksimum atau minimumnya. Ya, buat apa sih nilai X-nya? Kalau udah dapat nilai X-nya, nanti X-nya itu disubstitusikan lagi ke fungsi awal, ke si fx. Dengan ketentuan tadi, kalau A-nya kurang dari 0 berarti min punya maksimum, ya kan? Min kurvanya begini berarti ada nilai maksimum. Kalau misalnya
A-nya lebih dari 0 berarti plus, kurvanya berbentuk huruf U. Berarti begini. Bingung ya? Yuk kita mulai ke contoh aja ya. Gimana penerapannya kalau dalam soal. Oke, contoh nomor 1. Tentukan nilai optimum, optimum itu maksimum atau minimum, dari suatu fungsi, ada f(x) sama dengan, ya fungsi yang pertama, f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10. Nah sekarang ibu tanya dulu nih sebelum kita lanjut. Koefisien x kuadratnya positif apa negatif? Nih, ini koefisien x kuadrat ya. Oh dia positif Bu, berarti dia positif. Berarti punyanya nilai, kalau positif, nilai positif plus berarti. Ya kan? Plus, berarti kurvanya berbentuk U. Punya nilai minimum berarti. Plus, ya kan? Positif plus, berbentuk U. Berarti nanti kita dapatnya nilai minimum, bukan nilai maksimum. Nah, gimana cara nyari nilai minimumnya? Turunin tadi. Kita buat f aksen x sama dengan 0. Turunin ini dibuat sama dengan 0. X kuadrat turunannya berarti 2. X 2-nya turun, pangkatnya berkurang 1. Plus 2x turunannya 2. 10 turunannya 0. Sama dengan 0. Udah gini gimana? Si 2 pindah ruas, berarti 2x sama dengan 2 tadinya positif, pindah ruas jadi negatif 2. Berarti x-nya min 2 per 2. Dapatlah min 1. Oh berarti nilai x-nya min 1. Udah dapat x-nya. Masukin x-nya ke fungsi awal ke yang ini. Masukinnya ke sini. Berarti jadinya f min 1. X yang di sini, semua x yang di sini diganti pakai min 1. Dari sini min 1-nya. Gimana? Min 1 kuadrat 2 kali min 1 ditambah 10. Tuh. Berarti kita hitung min 1 dikuadratkan, min dikali min jadi plus, positif 1. 2 dikali min 1, min 2 ditambah 10. 1 dikurangi 2, min 1 ditambah 10, positif 9. Nah ini berarti nilai maksimumnya, nilai minimumnya dari fungsi ini itu adalah 9. Gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya titik optimum atau titik minimum ya dalam fungsi ini, berarti kan titik minimum gitu. Karena kita punyanya nilai minimum. Titiknya, ingat titik itu harus dalam bentuk x, y. Berarti x-nya min 1, y-nya 9. Udah beres berarti begini. Nilai minimumnya 9, titik minimumnya min 1,9. Beres. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua dong, Bu. Oke, fungsi yang kedua, f(x) sama dengan 12 plus 4x min x kuadrat. Nah, mana x kuadrat? Nah, oh yang ini nih x kuadratnya nih. Koefisiennya apa? Positif apa negatif? Negatif, Bu. Kalau negatif berarti min, ya kan? Min, huruf N. Oh, berarti dia punyanya nilai maksimum. Karena adanya di atas. Huruf N adanya di atas, berarti nilai maksimum. Cari nilai maksimumnya. Kita cari turunan pertamanya, sama dengan 0. Turunan dari 12, 0. 0 gak usah kita tulis deh, Bu. Ya, 0 gak kita tulis. Turunan dari 4x plus 4. Oh, plusnya gak kita tulis juga, Bu. Terus, min x kuadrat, turunin. Berarti min 2x sama dengan 0. Udah gini gimana? Min 2x-nya pindah ruas ke sana. Berarti 4 sama dengan 2x. X-nya 4 bagi 2. Dapatlah 2. Dapat X-nya 2. Sebentar, kereta lewat dulu. Mohon maaf ya. Keretanya, rumah ibu deket rel kereta. Ya, jadi ada kereta-kereta lewat. Lanjut. Nah, udah dapat X-nya. Ya. Kita mau nyari nilai maksimumnya. Berarti caranya substitusi nilai X yang ini ke fungsi awal, ke sini. Berarti cari F2. Dari mana 2? Ya karena X-nya 2 kita ketemunya. Berarti 12 plus 4 kali 2 min 2 kuadrat. Berarti jadinya gimana? 12 4 kali 2.
8 min 2 dikuadratkan 4. 12 tambah 8, 20, kurangi 4, 16. Nah ini berarti nilai maksimumnya itu adalah 16. Titik maksimumnya, titik X, Y. X-nya 2, Y-nya 16. Beres gitu. Nomor 1 beres. Oke? Nah, lanjut. Berarti yang kedua. Ya, semoga bisa dipahami nomor 1 ini. Ya, gampang ya. Nah, nomor 2 itu juga konsepnya sama. Ya. Cuman kalau soalnya berbentuk cerita gini, kalian harus jeli apa yang ditanyain. Ya. Coba kita baca dulu. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari. Biaya proyek per harinya itu adalah 2X plus 1000 per X min 40.000 rupiah. Dalam ribu rupiah. Tentukan total biaya. Total biaya proyek minimum. Ya. Proyeknya akan dikerjakan dalam X hari, seharinya biayanya segini. Berarti kalau total biaya, berarti banyak hari dikali dengan biaya per hari. Ya kan? Logikanya gitu kan? Total biaya berarti biaya semuanya. Banyak hari dikali sama ini, biaya per harinya. Yuk kita coba hitung ya. Tulis dulu deh di sini. Biaya per hari. Biaya per harinya 2X plus 1000 per X min 40. Sedangkan dia ada X hari. Dikerjainnya dalam waktu X hari. Maka kita cari dulu fungsi total biayanya. Semua biayanya. Berarti banyak hari dikali biaya per hari. X dikali biaya per harinya 2X plus 1000 per X min 40. Kalikan. Berarti gimana? X dikali 2X. 2X kuadrat. X dikali 1000 per X. Tuh ada pernya. Berarti dicoretin nanti X-nya. Tinggal si 1000. Min 40 dikali X. 40 X. Gitu. Ya, ini berarti fungsi total biaya. Atau ini fx-nya berarti gitu. Ya. Nah, kita mau nyari nilai minimum kan, biaya minimumnya. Berarti sama kayak tadi. Cari f aksen x-nya sama dengan 0. Turunin f aksen x, 2x kuadrat. 2 si pangkat dikali 2. 4x pangkatnya berkurang 1. 1000 turunannya 0 karena nggak ada x-nya nih, turunannya 0. Min 40x turunannya min 40 sama dengan 0. Udah gini gimana? Min 40 pindah ruas. Tadinya dia negatif, pindah ruas jadi positif. 4x sama dengan 40. Berarti x-nya 40 dibagi 4. Berapa tuh 40 bagi 4? 10. Dapat x-nya 10. Udah selesai? Belum, Bu. Ini kita baru dapat X-nya. Gimana mau dapat nilai minimumnya? Masukin ke sini. Ya, masukin ke si fungsi awal. F10 sama dengan 2, X-nya 10. 10 kuadrat plus 1000 min 40 kali 10. Berarti jadinya 10 kuadrat 100. Nah, tulis dulu deh, Bu. Plus 1000 min 40 kali 10 juga 400. Berarti 2 kali 100, 200 ditambah 1000. 1200 dikurangi 400, dapatlah 800. Nah ini berarti nilai minimumnya, biaya minimumnya. Itu adalah 800.000 rupiah. Ya kan? Tadi katanya di soalnya dalam ribu rupiah. Nilai minimumnya 800 berarti. Kalau yang ditanyain titik minimumnya, berarti berapa titik minimumnya? X-nya 10, Y-nya 800. Beres. Ih, gampang ya ini mah ya? Gampang. Nah, gitu dia. Wah. Oke, penjelasannya, materinya untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya. Belum ke naik turun. Ya, materinya cukup sampai di sini.
Ini dia soal latihannya. Silahkan kalian catat materinya dulu. Udah dicatat materinya, soal latihannya dikerjakan. Ya, soal latihannya dikerjakan biar bisa tahu nih kalian udah ngerti apa belum. Kalau semisal udah ngerti, Ibu harap soal ini gampang banget ya, sama. Cuman beda angka aja sama yang tadi, ya. Sama banget. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silahkan tanyakan ke Ibu. Gitu. Ya, boleh japri atau boleh di grup kelasnya masing-masing. Tuh. Oke, cukup pertemuan kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Kalian dimudahkan mencerna pembelajaran materi dari guru-guru kalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.